Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang tamu yang cukup istimewa, yaitu Komisioner KPI Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yaitu Mbak Nuning. Kita akan berbincang santai seputar tugas kewenangan KPI. Langsung saja saya beliaunya. Assalamualaikum Mbak Nuning. Waalaikumsalam Mas Nurdin. Gimana kabarnya Mbak? Baik ya? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak, bisa dijelaskan dulu sebetulnya apa tugas dan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia itu, Mbak? Ya, terima kasih Mas Nurdin. Ya. Jadi yang pertama senang sekali bisa diajak bincang-bincang di channel YouTube ini. Karena ini bagian dari turut meliterasi masyarakat kita, gitu Mas. Berkaitan dengan tugas KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002. Ya. Tugasnya secara sederhana saja saya memaknai dari tugas KPI ini, Mas. Yang paling utama adalah melakukan pengawasan terhadap konten program siaran televisi dan radio. Selain itu, KPI juga punya tugas dan kewenangan diantaranya ya menjaga iklim industri ini agar selalu bertumbuh, khususnya industri penyiaran. Di samping itu, tugas kewenangan KPI yang lainnya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder, diantaranya kerjasama itu tentu dalam upaya meningkatkan daya kritis masyarakat. Dalam hal ini kita mengemas dalam gerakan literasi sejuta pemirsa, itu adalah implementasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPI, gitu Mas Nurdin. Oh ya, terkait dengan tugas pertama tadi Mbak, pengawasan terhadap penyiaran, itu apakah termasuk menyensor pemberitaan televisi atau media, Pak? Gimana itu? Jadi gini Mas Nurdin, jadi perlu didudukkan bahwa tugasnya KPI ini bukan menyensor, tapi KPI ini melakukan pengawasan pasca tayang yang ada di televisi maupun di radio. Jadi kalau ketika bicara struktur proses meng-create suatu program siaran, itu yang pertama tentu diproduksi oleh stasiun televisi atau stasiun radio. Mereka ya syuting, rekaman, dan lain sebagainya. Setelah mereka syuting, dalam hal ini khususnya untuk film sama iklan, itu kemudian mereka ke lembaga sensor film atau LSF. LSF ini tugasnya adalah melakukan sensor terhadap tayangan film yang akan ditayangkan di televisi maupun di bioskop gitu. Nah, setelah itu LSF kan mengeluarkan yang namanya surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor itu adalah bukti bahwa ini sudah dapat approval dari LSF. Tapi Mas, karena LSF itu berdiri berdasarkan undang-undang perfilman, sedangkan KPI berdasarkan undang-undang penyiaran, tentu instrumen yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan terhadap siaran televisi itu adalah menggunakan Undang-Undang 32 atau Undang-Undang Penyiaran. Jadi memang tidak sama antara Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Perfilman. Nah, karena itu setelah dapat STLS itu belum tentu bisa tayang di televisi atau belum tentu layak tayang di televisi. Maka televisi itu harus melakukan proses quality control atau editing disesuaikan dengan yang namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. Setelah sesuai baru naik serentak tayang, yang ditonton masyarakat sama yang ditonton KPI ini sama, di waktu yang sama, dan disitulah kemudian baru fungsi-fungsi KPI melakukan pengawasan apa yang sudah ditayangkan di televisi. Jadi rumor selama ini yang menyampaikan bahwa, atau yang mengatakan bahwa KPI yang melakukan sensor, KPI jangan di-blur dong, si suka aja di-blur, SpongeBob di-blur, dan lain sebagainya, itu salah. Yang melakukan sensor bukan KPI, yang melakukan sensor adalah lembaga penyiaran itu sendiri atau TV itu sendiri, gitu Mas Nurdin. Ya, selama ini apa Mbak aspek pengawasan yang pernah terjadi dilakukan oleh KPI Mbak terhadap pemberitaan televisi terutama ini ya? Apa, banyak hal. Jadi kita ini kan mengawasi 24 jam semua program siaran. Jadi tidak hanya sinetron,
berita, talk show, variety show, infotainment, semua menjadi ranah pengawasan KPI. Memang yang paling banyak menjadi temuan di Komisi Penyiaran Indonesia adalah program siaran yang melanggar ketentuan perlindungan anak dan remaja. Di antaranya ada juga yang khususnya ini saya cerita di program berita ya. Program berita itu yang banyak kena sanksi adalah program berita yang menyampaikan informasi tentang kekerasan ataupun kejahatan seksual. Biasanya temuan itu berupa televisi lupa melakukan penyamaran terhadap wajah dan identitas korban maupun pelaku kalau konteksnya anak. Gitu Mas. Itu jadi banyak sekali ditemukan sehingga itu melanggar pasal-pasal perlindungan anak dan remaja, karena pada prinsipnya seluruh pengawasan ini yang utama bagi saya pribadi adalah bagaimana anak dan remaja ini dipastikan mendapatkan informasi yang benar, informasi yang layak bagi anak-anak. Gitu. Itu yang paling banyak ditemukan di KPI adalah program, memang program berita, tapi pasalnya di pasal perlindungan anak dan remaja. Itu program berita rata-rata ya? Program berita yang paling banyak ya? Program berita ada, program sinetron ada, program macam-macam, program kartun bahkan juga pernah kita sensor, bahkan pernah kita berikan sanksi begitu. Oh gitu ya. Termasuk mungkin infotainment ya? Infotainment ada? Pemberitaan. Infotainment barusan kita keluarkan 10 sanksi kepada 10 program infotainment. Karena apa? Karena isinya mengungkap privasi. Ada tayangannya itu berupa Dewi Persik yang kemudian dihipnotis, terus kemudian dia menyampaikan bahwa selama ini dia dalam rumah tangganya merasa tidak enak karena tidak dinafkahi suami, begitu dan lain sebagainya. Itu bagi kami, menurut penilaian KPI adalah itu sudah melanggar di norma kesopanan dan juga mengangkut persoalan privasi. Karena frekuensi ini adalah ruang publik, Mas, yang kemudian harus digunakan untuk kepentingan publik. Tidak bisa kemudian urusan yang sangat remeh-temeh, tanpa value, dan lain sebagainya, itu kemudian muncul di layar kaca dan dieksploitasi. Begitu. Apa Mbak, tahapan sanksi apa Mbak yang diberikan? Apa teguran? Oh ya, jadi jenis-jenis sanksinya begini Mas. Prosedur ataupun pengawasan kita seperti apa terhadap televisi. Jadi saya sampaikan bahwa KPI ini punya 130 personil kurang lebih untuk melakukan pengawasan. Pengawasan kita lakukan 24 jam tanpa jeda. Jadi kita ini tiap hari mengawasi 15 stasiun televisi, ini yang stasiun televisi aja ya. Sekarang malah 16, ditambahkan dengan juga nanti ada TV kabel kita awasi beberapa channel, terus kemudian radio, sama radio lembaga penyiaran berlangganan sama 16 stasiun televisi atau televisi induk jaringan dan juga TVRI. Nah, dari 16 itu diawasi oleh sekitar 130 orang. Setiap hari ada 4 shift, jadi 4 shift bergantian, jadinya satu shift itu 6 jam. Nah, cara kemudian mengawasinya seperti apa? Kami sudah kemudian mengembangkan sistem pengawasan yang saya kira cukup kompatibel dengan perkembangan teknologi hari ini. Yang pertama, ketika ada pelanggaran, contohnya tadi saya sampaikan nih, program berita. Program berita menayangkan anak yang kemudian tidak disamarkan wajahnya atau identitasnya, namanya diungkap dan lain sebagainya. Pemantau kami melakukan klik saja, klik di tagging. Jadi mulai detik itu mundur 1 menit, nah nanti pelanggaran selesai, maju 1 menit, itu terpotong langsung oleh sistem. Akhirnya masuklah ke keranjang temuan. Dari temuan itu kemudian dianalisa pasal berapa potensi pelanggarannya. Setelah kemudian dianalisa, dilakukan kajian, baru masuk ke ruang rapat pleno KPI. Di pleno KPI akan diputuskan tingkat pelanggarannya seperti apa. Ini melanggar. Kalau melanggar berarti kena sanksi. Sanksinya apa? Apakah sanksi teguran tertulis, ataukah penghentian, ataukah pengurangan durasi, atau kemudian direkomendasikan untuk pencabutan izin siaran, dan lain sebagainya, itu ditentukan di rapat pleno. Nah, namun kemudian di KPI itu ada struktur sanksinya. Yang pertama, ketika melanggar, itu mendapatkan sanksi teguran tertulis pertama. Berikutnya melanggar lagi, sanksi teguran tertulis kedua.
Nah, maka ketika satu program siaran yang sama sudah melanggar 2 kali, maka tahapan berikutnya ketika melakukan pelanggaran lagi itu adalah penghentian sementara atau pengurangan durasi. Tapi bisa jadi satu program itu kemudian mendapatkan penghentian sementara langsung tanpa ada tahapan teguran 1, teguran 2 bisa langsung. Itu ketika melanggar pasal-pasal tertentu, contohnya pasal pengaturan seksualitas. Jadi di situ sudah mengeksploitasi seksual, menampakkan ketelanjangan dan lain sebagainya. Itu pasti langsung dihentikan sama KPI. Yang kedua adalah pasal-pasal kekerasan, mengumpat, terus kemudian yang kekerasan nonverbal lainnya, memukul secara eksplisit, berdarah-darah, sehingga kemudian menimbulkan dampak atas tindakan kekerasan itu adalah sampai kemudian dicabik-cabik wajahnya, kulitnya, itu kalau kemudian ditampilkan sangat eksplisit pasti itu mendapatkan sanksi dari KPI gitu. Ya. Dari catatan KPI setahun ini ada banyak teguran, Mbak ya? Ada banyak sanksi, cuman tepatnya teman-teman bisa kemudian melihat langsung di website KPI. Kebetulan saya sedang tidak bawa datanya, takut nanti salah. Tapi memang yang paling banyak tahun 2019 sekitar 27% itu adalah pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak dan remaja. Jadi banyak sekali begitu yang kemudian masih belum aware terhadap isu-isu perlindungan anak dan remaja. Tapi ini sekarang kita dorong, kita bersama-sama melakukan proses pembinaan kepada lembaga penyiaran bahwa perlindungan anak ini utama, khususnya harus kemudian manifestnya itu terlihat pada yang namanya klasifikasi program siaran, Mas. Jadi TV itu harus punya komitmen dan ini wajib hukumnya mencantumkan yang namanya klasifikasi program siaran. Di pojok kanan bawah biasanya TV-TV itu naruhnya itu ada tulisan R, SU, P, A, dan D gitu. Ya, jadi itu guidance bagi pemirsa kita semuanya untuk kemudian bisa menonton sesuai dengan klasifikasi umur. Kalau itu R, maka yang anak itu biasanya dalam rentang umur 7 sampai 13 kalau begitu. Itu remaja yang kemudian awal gitu ya, anak yang kemudian tahapan-tahapan awal. Itu biasanya ya program-programnya harus yang ramah anak gitu ya. Jadi jangan sampai anak yang di kisaran umur di bawah 13 taruhlah itu nonton program siaran yang klasifikasinya R13+, biasanya ada petunjuknya. Atau bahkan nonton yang D. Ini yang kemudian terkadang orang tua juga kurang aware, Mas Nurdin, bahwa klasifikasi dengan yang sudah ditulis jelas-jelas oleh televisi itu adalah D, tapi ditonton juga, orang tua kemudian tidak mengingatkan ke anak-anak bahwa itu belum tontonan yang tidak layak. Jadi ketika itu kemudian ditonton oleh anak, maka akan muncul persepsi begini, gimana sih KPI ini program-program begini, banyak anak nonton, dan lain sebagainya. Ternyata nontonnya jam 10 ke atas, dan lain sebagainya. Sementara kan program dewasa, kan begitu. Jadi artinya memang perlu didampingi orang tua ya, kalau jam. Betul. Nah, Mbak Ning, ini kan ada tayangan-tayangan yang menampilkan rekonstruksi kejahatan, kan banyak televisi itu apa tidak dilarang? Iya, betul. Apa tidak dilarang? Itu dilarang, Mas. Itu dilarang. Kenapa? Kalau kemudian ini syaratnya dulu, kalau rekonstruksi itu dilakukan secara detail, meskipun yang menyampaikan detailnya rekonstruksi itu adalah pihak berwajib, tapi itu dilarang ditayangkan. Kenapa? Karena itu akan memberikan inspirasi. Kalau detail kan akan tahu nih betul. Cara beli. Contohnya ini kejahatan ataupun tindak pidana tentang boraks dan lain sebagainya gitu ya. Nah, belinya di mana, terus di daerah mana, seberapa komposisinya, terus ini bagaimana cara mengaplikasikannya untuk korban, kalau ini contoh semacam racun atau apa dan lain sebagainya, itu yang kemudian tidak dibolehkan. Bahkan rekonstruksi pembunuhan pun ketika kemudian itu sudah sangat eksplisit menggambarkan bagaimana proses
pembacokan dan lain sebagainya, itu pasti tidak diizinkan. Jangankan begitu, Mas. Di program hiburan, ketika ada contohnya nih, guyon-guyonan pakai styrofoam, biasanya ditulisi ini properti aman dan lain sebagainya. Bagi kami, ketika itu kemudian mengajarkan semacam bacok-bacokan, menggunakan senjata tajam dan lain sebagainya, itu sudah melanggar. Kenapa? Anak kemudian pertama iseng nih, cuman kemudian biasa-biasa aja. Mereka tidak mungkin dong bikin dari styrofoam gitu ya, untuk kemudian bermain-main, mungkin saja. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mereka, oh ini nih ada pisau, ini nih ada celurit. Nah mereka pakai beneran tanpa kemudian filter yang baik kan, ya ini berbahaya. Maka prinsip perlindungan anak ini sangat utama, kemudian harus menjadi garda depan bagi kita ini menjamin anak mendapatkan informasi yang layak, begitu, Mas Nurudin. Ya betul, memang salah satu penyebab maraknya kejahatan itu terutama yang dilakukan oleh anak kecil kan karena tadi ada acara tayang televisi yang merekonstruksi kejahatan, ya kan, sehingga mereka terinspirasi kan banyak itu anak-anak itu inspirasi dari itu. Nah ini harusnya kan itu hanya menjadi bahan bukti di pengadilan, tapi kan kenapa televisi sudah menayangkan itu? Ini persoalannya, Mbak. Ya. Betul. Jadi tapi gini Mas, ada beberapa kemarin kejahatan yang membunuh suaminya atau gimana gitu ya, terus memasukkan ke dalam tas. Katanya ini terinspirasi karena nonton sinetron kan gitu. Ya. Itu juga kita lacak-lacak sih sebenarnya sinetron yang kontennya seperti itu apa? Jangan-jangan ini hanya ungkapan spontan dari seorang yang kemudian pengen defense lah ya begitu, ketika dia sedang dalam pemeriksaan langsung saya terinspirasi karena sinetron. Oke, mungkin saja itu evaluasi bagi kami, berarti mungkin ada sinetron yang begitu gitu loh. Tapi kok dia itu sebagai orang dewasa, sinetron ini kan fiksi gitu ya Mas. Ya. Masa sih kemudian dia terinspirasi sebegitunya? Kalau kemudian ini yang melakukan anak terus nonton sinetron, saya masih iya ya, karena anak belum punya pemikiran yang lebih dewasa kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian ada marak kapan hari itu anak membunuh, anak yang masih kecil membunuh itu kan, terinspirasi oleh film horor, ternyata film horornya ya tidak dikonsumsi dari televisi. Kalau kemudian kita lihat layar kaca hari ini, horornya itu sudah horor-horor yang saya melihatnya ya horor yang jadi horor lucu, komedi begitu loh Mas. Tidak ada lagi horor mistik, supranatural yang kemudian itu ditayangkan di bawah jam 10. Kalau ada pasti langsung kena sanksi KPI. Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ada eksplisit sundel bolong aja gitu ya, kemudian kelihatan punggungnya itu bolong gitu Mas, hanya sekian second gitu ya, itu langsung kita berikan sanksi kepada program siaran yang dimaksud begitu ya. Jadi kita sangat ketat untuk isu-isu yang kemudian berkaitan dengan anak dan remaja, mistik, horor, supranatural, hedonistik, bahkan sekarang sudah tidak kemudian muncul lagi buka-buka ATM dan lain sebagainya. Itu sudah kita larang karena apa? Kita keluarkan edaran tidak boleh kemudian perilaku-perilaku hedonistik, konsumtif dan lain sebagainya itu menjadi materi-materi utama program siaran televisi begitu. Terutama di sinetron dia menampilkan gaya hidup yang hedonis itu kan di sinetron, Pak. Itu tidak masuk wilayah itu ya? Tidak masuk wilayah situ ya? Kira-kira. Oh pasti. Jadi gini Mas, kita menilai itu ada dua perspektif. Yang pertama adalah perspektifnya adalah substantif, artinya itu kita harus melihat keseluruhan cerita. Yang kedua harus kemudian secara teknis itu scene by scene, itu menampilkan adegan kekerasan enggak, menampilkan hedonistik enggak, tabur-tabur duit, mengumbar pakaian-pakaian yang mahal dan lain sebagainya. Kalau secara teknis tidak, maka kita sudah tidak ditemukan, maka kita akan melihat secara keseluruhan ceritanya. Yang terakhir, ini kan yang sedang happening dibahas oleh masyarakat, oleh penonton televisi itu kan ada sinetron dari Jendela SMP yang informasinya dan itu sudah kita kaji ya, itu mengajarkan pokoknya menganggap lumrah kehidupan hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Memang saya sampaikan berdasarkan penilaian KPI, cerita awal-awal memang mengarah ke sana, mengarah kepada bahwa di situ ada relasi anak yang masih SMP, terus digambarkan hamil, terus ketika saat kehamilannya itu dia seolah-olah ya
berharap mereka jadi suami istri dengan kehidupan yang mesra, romantis, dan lain sebagainya digambarkan dalam sinetron itu. Kami mengkaji, menilai bahwa sinetron itu tidak layak. Kenapa? Karena itu ya penggambarannya terlalu menganggap bahwa kawin muda itu adalah hal yang lumrah, nikah berhubungan ataupun hamil di luar nikah itu adalah hal yang lumrah, maka itu kita sanksi. Semakin ke sini nih, sinetron ini, kalau saya boleh bercerita, Mas, sinetron ini sekarang karena sudah diberikan sanksi sama KPI, ini berubah loh. Alur ceritanya. Kalau mungkin Mas Nurudin atau semua pemirsa YouTube channel ini kemudian pernah membaca novel dari Jendela SMP, tentu akan kok lain ya novel sama apa yang ditayangin di TV begitu. Ini berubahnya drastis. Jadi konfliknya tidak lagi kemudian digambarkan konflik ya percintaan remaja yang hamil di luar nikah, yang kemudian ada nikah muda dan lain sebagainya begitu. Mereka sudah bergeser nih isunya. Oh ternyata dia nggak hamil nih, ternyata dia kista. Atau yang kedua kemudian dialihkan dengan dia sebenarnya udah tes pack nih, tes packnya hasilnya positif, tapi ternyata tes packnya itu rusak sehingga hasilnya tidak akurat. Ya, yang paling utama adalah ternyata dua anak kecil-kecil yang ini terlibat hubungan ini ternyata tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Mereka bercerita mereka hanya pelukan saja, terus kemudian mereka khawatir hamil dan menyangka dirinya dan diri pacarnya itu hamil. Nah, ini kan bagian dari poin pentingnya adalah kesehatan reproduksi itu penting di masa-masa anak SMP. Itu ada pesan yang kemudian disampaikan oleh sinetron tersebut. Nah, semakin ke sini, coba kalau tidak ada KPI, akan terus aja kemudian digambarkan nikah muda, terus kemudian lahir anaknya mereka happy-happy dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi yang kita khawatirkan sehingga harus kita berikan sanksi di awal begitu. Termasuk barangkali ya, Mbak, pemberitaan tentang kasus yang terlalu berlebihan oleh media. Misalnya kasus Jessica dulu ya, itu kan terlalu berlebihan itu memberitakan. Oh iya, iya. Itu kemarin begini, saya punya cerita nih, Jessica, terus kemudian pemberitaan tentang vonis teroris dan lain sebagainya. Itu ada dua hal yang kemudian menjadi perhatian kami. Yang kasus Jessica, kemudian kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang benar berwenang dalam hal ini, dengan polisi, dengan Mahkamah Agung, kan begitu. Bagaimana kemudian ini kok oke, persidangan dibuka untuk umum, tapi apakah kemudian ketika pemaparan dari saksi itu boleh kemudian diekspos sedemikian berlebihan? Kan ini nanti akan kebaca pada pihak tergugat, taruhlah begitu kan? Ini menjadi tidak fair. Nah, perspektif hukumnya mungkin Mas Nurudin lebih tahu ya. Ini kan menjadi terbuka dua-duanya, maka kemudian kita berkoordinasi. Seandainya pas kemudian proses penyampaian kesaksian itu tidak boleh diliput di poin itu. Karena apa? Ini akan semakin tidak kemudian mendudukkan persoalan pada pada porsinya. Artinya kan ini harus kemudian menjadi pertimbangan hakim ya. Untuk ini apakah untuk memutuskan putusannya begitu. Nah, itu sudah kita lakukan Jessica kemarin. Jangan sampai ada vonis di luar pengadilan. Kalau sudah dieksploitasi sama penyiaran itu kan akan kemudian divonis di luar pengadilan gitu. Nah, akhirnya kemarin kita koordinasi, kita undang semua televisi, dan kita dudukkan persoalannya seperti itu. Nah, akhirnya kasus Jessica kan mereda. Kasus sidang Ahok kan juga begitu, Mas. Itu sidang Ahok, ada juga kemarin yang Aman Abdurrahman vonis. Ketika Aman Abdurrahman kan tahu sendiri kejadiannya ya Mas, bagaimana pengaruh Aman Abdurrahman. Kekhawatiran kami ketika kemudian itu vonis, kan kemarin beredar vonis dihukum mati dan lain sebagainya. Ketika di akhir menanggapi putusan dari hakim, kemudian Aman ini menyampaikan pesan-pesan, kekhawatiran kami semuanya, tiba-tiba ini akan menumbuhkan ya embrio terorisme yang saat itu sedang menonton gitu. Ya tiba-tiba nauzubillah min dzalik ya, ketika dia ngomong sesuatu terus menyampaikan pesan, tiba-tiba muncul bom di mana-mana. Mbak, berikutnya ini Mbak, fungsi media itu kan setidaknya ada 3. Pertama, fungsi memberikan informasi. Fungsi kedua kan fungsi hiburan. Fungsi ketiga adalah pendidikan. Nah, kira-kira apa persentase apa KPI juga masuk? Karena selama ini kan media itu lebih banyak pada fungsi hiburan gitu. Ada juga yang lebih fokus pada pemberitaan.
Gimana itu, Mbak? Tapi harus dipahami gini, Mas, bahwa TV itu kan industri yang bukan lembaga pendidikan, kan begitu. Jadi ketika bicara fungsi pendidikannya, tentu tidak bisa dong kita pahami fungsi pendidikannya yang menyampaikan pesan secara ya kayaknya di sekolah begitu. Harus kemudian ada belajar menggambar, belajar matematika, kan begitu. Enggak. Tapi fungsi pendidikan ini kan harus kita maknai bahwa itu setiap hiburan yang kemudian ditampilkan harus ada fungsi-fungsi edukasinya. Secara eksplisit maupun implisit itu harus ada. Itu bagian dari fungsi hiburan, kan? Fungsi pendidikan yang kemudian harus masuk. Ini tidak bisa kemudian. Artinya artinya harus melekat ketiga itu konten itu ya, melekat di situ ya. Betul, betul, betul. Bahkan KPI itu pun juga mendorong ketika ada satu stasiun televisi yang kemudian melulu menyiarkan hiburan, bahkan nyaris tidak ada berita sama sekali, itu kita langsung berikan surat bahwa ya kamu harus kemudian menyampaikan informasi yang kemudian informatif, edukatif, ya jangan kemudian hiburan melulu, meskipun itu ya ada unsur pendidikannya, tapi kan persentasenya tidak gede gitu loh. Maka kamu harus ada, ya masyarakat ini berikan informasi, itu yang pertama. Yang kedua, program religi, Mas. Ada juga yang kemudian tidak ada program religinya. Maka kita dorong, harus ada program religi. Religi kalau bisa syukur-syukur ada agama, 5 agama yang diakui itu udah. Kemudian ada juga yang kemudian, ya cuma setengah jam, oke, setengah jam, tapi ya sekurang-kurangnya ada kemudian pesan-pesan value yang eksplisit yang kemudian disampaikan melalui program religi dan program berita begitu. Ya. Bahkan ada media kan mulai bangun pagi pemberitaan sampai malam gitu kan? Ada yang hiburan mulai pagi sampai betul kan begitu. Ya, sekalian ini Mas, kewajiban untuk mengedukasi dan memberikan informasi itu mereka wajib menyediakan slot untuk iklan layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat itu kalau untuk TV swasta 20%. Jadi dari 20% iklan itu harus menyiapkan 10%-nya untuk iklan layanan masyarakat gitu. Jadi kalau kebencanaan, informasi tentang yang kayak sekarang ini COVID itu kan harus, bahkan sekarang teman-teman di televisi itu sudah setiap detik ya di running tag itu kan menyampaikan tentang protokol hidup sehat dan lain sebagainya. Terkait dengan fungsi yang kedua Mbak tadi, fungsi kedua tadi apa Mbak? Selain pengawasan, fungsi kedua apa tadi? KPI? Jadi kita ya menumbuhkan iklim industri kan begini. Oh, industri, ya. Sekarang ini Mas, ya. Jadi ini tidak berurutan ya, saya tidak sesuai urutan di undang-undang begitu ya. Kalau yang kedua itu kan begini Mas, sekarang ini kalau kita lihat nih, orang nonton TV lewat internet, orang cenderung nonton YouTube kan gitu. Main semuanya main gadget lah. Hari ini kalau kita bicara apalagi semasa COVID ini Mas, ya revenue-nya teman-teman industri televisi itu nyaris turun drastis. Turun ya. Nah, maka apa yang kemudian harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan adalah kan begini. Kalau di internet itu semuanya kan serba boleh nih, Mas. Ya, boleh. Pornografi boleh, hedonistik boleh, kata-kata kasar boleh, dan lain sebagainya. Sementara di TV, ini semuanya kan tidak boleh. Nggak boleh ada kata-kata kasar, dan nyaris TV ini sudah bersih dari situ. Nah, masyarakat kita sekarang sudah mulai resah nih. Oh, sekarang ini ternyata di YouTube, wah kasar semua ya, kita takut nih, YouTube nggak diawasi kayak televisi dan lain sebagainya. Maka dari situ, sekarang ini juga, sebelumnya, iklan ini kan juga banyak bergeser ke YouTube, macam-macam itu ya Mas ya, gitu ya. Nah, ini kan industri sudah hampir sunset nih, industri televisi, begitu. Nah, ketika dua-duanya ini kemudian dibandingkan, TV ini sudah sunset, tapi ketat banget, maka di sini pun juga harus ada regulasinya dong. KPI sekarang mendorong untuk kemudian bersama-sama masyarakat yang resah tadi, ayo dong pengawasan terhadap media baru ini penting. Gitu. Jadi nanti itu kompetisinya harus apple to apple, harus kemudian berimbang.
Kalau di sini diawasi, di sini harus diawasi dong. Karena di sini tidak diawasi, sini vulgar banget, semua animo yang senang-senang vulgar tadi ke sini semuanya, maka iklan juga akan bergeser ke sini. Ya. Industri ini akan bertumbuh, sementara industri televisi akan mati. Nah, ini harus bagaimana? Maka KPI bersama beberapa kelompok masyarakat, saya kira bersama saya di forum ini juga mengajak kepada seluruh masyarakat, ini keresahan bersama loh. Yang begini harus kemudian masyarakat katanya, kita harus menjamin nih informasi yang diasup oleh masyarakat Indonesia ini adalah informasi yang berkualitas, begitu kan? Maka dalam rangka menjamin informasi, hak atas informasi itu yang valid, berkualitas, kredibel, dan lain sebagainya, ini pun juga harus diawasi. Kalau bicara hoax nih Mas, hoax yang beredar di sosial media itu jauh lebih banyak dibandingkan hoax yang di televisi. Televisi itu nyaris tidak ada hoax, gitu loh. Itu yang kemudian menjadi kita harus concern di sana. Selain itu juga kemudian kebijakan lain untuk menumbuhkan iklim industri, apalagi sekarang sudah mau digital ini, sudah mau analog switch off, Mas. Kita harus kemudian juga mendorong untuk kemudahan pelayanan perizinan untuk TV maupun radio digital. Terakhir, poin terakhir untuk kerjasama tadi, Mbak. Bentuk kerjasama. Yang terakhir, ya. Kita ini kan amanatnya undang-undang juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama juga dengan industri TV dalam rangka penguatan, kan begitu. Yang kedua tentu kita dengan stakeholder kita. Kita kerjasama dengan kampus. Hari ini kita sudah bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi dalam rangka riset indeks kualitas program siaran televisi. Jadi selain kemudian yang hari ini menjadi rujukan industri untuk melihat berapa orang pemirsanya, siapa saja pemirsanya, maka kami memberikan alternatifnya perspektif kualitas. Jadi program siaran ini kualitasnya seberapa? Dan kita juga mendorong, Mas, untuk riset ini menjadi panduan bagi para pemasang iklan. Sekarang kan mereka selalu menggembar-gemborkan safety brandnya harus safety nih. Kalau brandnya safe itu, maka brand itu pasti harusnya nih tidak muncul di program-program yang tidak berkualitas. Taunya dari mana program ini berkualitas atau tidak? Ya dari riset yang dilakukan oleh KPI. Ini biar jadi referensi bagi para pemasang iklan agar brandnya ini safe gitu. Itu Mas. Terus berikutnya kerjasama dengan kampus, selain kemudian riset, kami juga membuka peluang kerjasama dengan kampus manapun dalam rangka pengawasan. Pengawasannya adalah pengawasan dan kajian. Pengawasannya melalui hasil kajian tadi. Di daerah-daerah itu kan banyak radio dan televisi lokal, Mas. Yang kemudian kemungkinan belum bisa dijangkau oleh pengawasan KPID. Kalau KPI pusat kan hanya TV nasional. Kan kalau daerah itu kan TV-TV lokal itu KPID. Nah, di situ bisa kemudian dikaji oleh teman-teman perguruan tinggi, khususnya ya Fakultas Komunikasi atau Fakultas Hukum, berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar program siaran. Jadi contohnya kalau di Malang itu ada Batu TV, contoh. Nah, dikaji Batu TV itu seperti apa? Apakah program-program siarannya telah memenuhi kriteria standar P3 SPS? Dari hasil kajian itu akan menjadi pertimbangan bagi KPI, khususnya KPID, untuk evaluasi terhadap televisi yang bersangkutan. Kita kan kemudian akan mendorong sekarang ini agar televisi ini dievaluasi secara tahunan, begitu. Jadi setiap tahun ada evaluasinya, karena mungkin infrastruktur di KPID belum menjangkau semua televisi yang ada di Jawa Timur atau di mana begitu, maka bantuan ataupun kerjasama dengan perguruan tinggi ini menjadi satu keniscayaan untuk menjadi referensi dasar evaluasi terhadap TV ataupun lembaga penyiaran yang ada di daerah-daerah. Hasil riset dan kajian bisa diakses langsung ya? Ada bisa langsung diakses. Jadi yang sudah ada hasilnya itu adalah riset dimulai tahun 2015, 16, 17, 18, 19 sudah bisa diakses melalui website KPI. Di situ sudah lengkap. Nah, ini yang periode 2020, periode pertama sedang dalam proses penyelesaian. Insya Allah dalam 1-2 bulan ini sudah bisa kita expose dan kita rilis ke masyarakat umum, dan nanti akan dilanjutkan sekitar bulan September untuk periode kedua di tahun 2020. Jadi kita melakukan secara rutin setiap program siaran. Untuk tahun
tahun ini atau periode pertama 2020 kita mengevaluasi ataupun menilai 477 program siaran yang ada di televisi selama 3 bulan. Terakhir Mbak Nuni, mungkin ada himbauan kira-kira terkait dengan ya, yang paling utama adalah KPI tidak kemudian berdiri sendiri. KPI adalah representasi publik, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan program siaran, pengawasan televisi dan radio sangat kami butuhkan. Masyarakat apabila menemukan atau menonton atau mendengarkan program siaran yang tidak sesuai dengan etik di masyarakat, tidak sesuai dengan standar program siaran, maka bisa disampaikan ke kami sebagai bentuk partisipasi pengawasan ke Komisi Penyiaran Indonesia melalui kpi.go.id. Di situ ada pengaduan online, atau bisa juga kemudian langsung disampaikan lewat akun sosial media KPI, baik Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram KPI di @kpi_pusat. Demikian, Mas Nurudin, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nuning. Tadi ada banyak kira terkait dengan peran KPI, mudah-mudahan masyarakat paham, ya, dan ya ada hal-hal yang ingin paham tentang bagaimana peran KPI. Saya kira itu, Mbak Nuning. Terima kasih. Terima kasih Mas Nurudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan